Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Tria Ardila. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi atau laporan tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukannya pengamatan tersebut atau observasi. Teks laporan hasil observasi ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu objektif. Artinya, tidak memihak kepada pihak tertentu sehingga merubah hasil pengamatan demi sebuah kepentingan. Ciri yang kedua yaitu fakta. Penulis harus menghadirkan hasil pengamatan dengan sebenar-benarnya, bukan hasil imajinasi dari penulis ataupun rekayasa. Ciri yang ketiga yaitu spesifik atau khusus. Artinya, penulis harus menghadirkan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas dan tidak membahas masalah lain di luar pembahasan. Ciri yang keempat yaitu lengkap. Jadi, penulis harus menyajikan secara utuh hasil dari pengamatannya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan dan tidak ada yang dikurangkan. Semua ditulis secara lengkap dari hasil pengamatan. Ciri yang kelima yaitu menarik dan mudah dipahami. Artinya, kita harus menentukan satu tema yang menarik untuk dibaca dan yang pastinya mudah untuk dipahami. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembukaan atau pengantar hal yang akan disampaikan. Pada bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Biasanya menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian atau aspek yang dilaporkan. Pada bagian ini berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Pada bagian deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Bagian struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Perhatikan contoh berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat ini berupa definisi. Kalimat definisi hanya menjelaskan hal yang bersifat umum. Kalimat definisi bercirikan kata adalah, ialah, dan yaitu. Pada bagian ini menjelaskan atau mendeskripsikan apa itu wayang. Nah, kalimat yang bercetak tebal tersebut disebut sebagai pernyataan umum. Selanjutnya, struktur deskripsi bagian. Pada bagian ini menjelaskan lebih detail tentang objek yang diamati dan ada aspek yang disampaikan. Bacalah paragraf berikut. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi berbagai jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Wayang purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendagangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Teks yang berwarna merah di sini menjelaskan secara detail objek yang diamati. Objek yang diamati di sini adalah wayang. Kemudian, struktur yang terakhir yaitu menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Perhatikan paragraf berikut ini. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, di antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan pada manusia. Perhatikan teks yang berwarna merah. Nah, teks tersebut termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Demikian materi hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, selamat pagi.